kadang-kadang ada aturan yang belum bisa diterima oleh masyarakat kita, yang dianggap juga merugikan. Ya, peraturan diantaranya seperti ini nih, memblokir rekening yang tidak aktif. Ya, sementara kalau saya tonton di sini di Liputan 6 SCTP, dia diblokir itu karena memang beberapa waktu dia memang tidak aktif. Tetapi alasannya itu untuk anaknya kuliah. Jadi dicadangkan. Memang di Indonesia ini kalau tidak pintar-pintar menggunakan uang, menyimpan sesuatu, saat-saat urgensi mau bayar kuliah ya susah. Seperti inilah yang terjadi. Jadi harus gimana kita? Harus bagaimana? Apakah kita harus membiarkan atau bagaimana? Kita tidak tahu, teman-teman. Bagaimana ya kalau misalnya nih di universitas negeri atau universitas yang punya keputusan menggunakan sistem, misalnya telat membayar pada hari A, ya, maka anaknya dianggap mengundurkan diri atau tidak bisa lagi melanjutkan itu. Main buka-buka juga biasanya ya di universitas itu. Tolong dong dibuka DBAK dan sebagainya. Dan ini menurut saya merepotkan. Ya. PPATK seharusnya nih, menurut saya seharusnya juga melihat rekening ini biasanya untuk apa. Nama orang pemilik rekening ini biasanya untuk apa. Dia ketahuan loh. Apakah untuk judi, untuk apa, untuk kegunaan apa, biasanya tahu. Kan seperti itu. Ya, ya namanya juga teknologi loh. Memblokir bisa-bisa saja tidak ada masalah, tetapi dilihat urgensinya. Ini kan nih, saya baca di sini ya. Menabung untuk biaya kuliah anak, rekening malah diblokir PPATK. Saya lansir dari Liputan 6. Liputan 6. Ya. Ini kita dengar nih. Aneh nih. PPATK saat mau digunakan rekening pasif yang tercatat tidak ada transaksi minimal 3 bulan. Oh, 3 bulan teman-teman. Lalu bagaimana kalau rekening yang kita buat memang sengaja digunakan untuk mengendapkan tabungan saja? Nah, itu mengendapkan untuk tabungan. Bisa kayak gini, diblokir. Ya kalau memang teknologinya hebat, harusnya tahu loh manusia ini seperti apa misalnya. Tiba-tiba diblokir saat dia mau mengambil uang simpanannya. Pihak bank hanya menjelaskan kalau rekeningnya diblokir PPATK. Oh. Selama beberapa bulan terakhir emang nggak aktif kayak gitu karena emang tabungan ini buat simpenan kayak gitu, buat kuliah anak saya. Mau buat biaya tambahan kuliah anak saya mau ditarik nggak bisa. Tiba-tiba dari pihak bank ini nomor rekeningnya tuh diblokir. Gitu. Nah terus saya kan disuruh ngisi form. Nah sudah ngisi form, jadi dari pihak bank itu katanya 14 hari kerja itu akan dibuka. Bisa juga 14 hari kerja berarti 2 minggu teman-teman. Ternyata lebih dari 14 hari kerja sampai sekarang masih belum. Jawaban ini beda dengan yang dinyatakan kelompok humas PPATK yang gimana tadi? Masyarakat bisa langsung membuka rekening jika sudah terkena blokir. Isi form yang tersedia di platform PPATK untuk dibawa ke bank terkait. Dari puluhan juta rekening yang kemudian separuh lebih itu sudah dibuka, nggak juga harus menunggu selama 20 hari itu. Oh, ini 20 hari. Pengisian form segala macam itu sudah dilakukan dan dipastikan terkirim. Kadang-kadang dalam beberapa waktu, dalam beberapa hari saja sudah blokirnya. Tidak perlu beberapa hari menurut saya. Kalau orang yang sudah mendesak nih Pak, ya Pak siapa nih? Dari PPATK ini. Bagaimana kalau sistem di perkuliahan tersebut misalnya nih, jam anu sudah tutup? Sudah disampaikan PPATK melalui laman resmi Instagramnya. Sebenarnya apa alasan pemblokiran ini? Ternyata marak temuan PPATK soal rekening pasif yang disalahgunakan. Misalnya untuk jual beli rekening atau tindak pidana pencucian uang. Menurut Kepala PPATK, di tahun 2024 terdapat lebih dari 20 Kepala PPATK Ipan untuk deposit perjudian online. Aturannya memang ada, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang. Namun kalau ujung-ujungnya banyak yang merugikan masyarakat,
Presiden Prabowo Rabu petang memanggil PPATK ke istana. Namun saat ditanya apakah pemanggilan ini terkait pemblokiran rekening dorman, Enggak sampai ke sana. Tanya beliau ya. PPATK memang menjamin bahwa saldo tabungan di rekening dorman yang diblokir tetap aman. Namun kalau aman tapi tidak bisa langsung digunakan saat kondisi genting, apa namanya? Tim Liputan SCTV melaporkan. Apa namanya? Jadi seperti itu teman-teman, menurut saya ya. Tidak masalah diblokir dan sebagainya, tapi dilihat loh. Kita ini kan punya teknologi, katanya teknologinya canggih, hebat. Harus tahu kebiasaan orang ini apa, tipikalnya apa. Kalau menunggu sampai berpuluh-puluh hari, katanya tadi berbelas-belas hari. Siapa juga yang mau menggunakan uang dalam rekening itu kalau memang dicadangkan untuk anaknya? Ya. Atau ada yang misalnya memasukkan itu di deposit. Ya. Deposit itu kan ada jangkanya, ada yang barangkali ada berapa bulan baru bisa diambil. Kalau tidak kena penalti. Harusnya dipikirkan itu loh, ya, Bapak yang ATK itu ya, ATK, PPATK itu harus dipikirkan juga. Bagaimana kelangsungan hidup para pelajar, para mahasiswa, atau para orang tua yang memang dulu mari menabung. Wah, zaman lama-lama dulu. Wah, pokoknya harus menabung begini begitu, jangan nabung di bawah bantal, bawah kasur. Sekarang mau jadi apa? Nah, kita hanya mengingatkan saja. Mau ya aturan juga saling mengerti kan, saling mengerti. Harus dilihat. Membuka blokir dari itu kan dari bank. Oke, dari bank atau dari PPATK. Kalian berbelas hari membuka blokir di perguruan tinggi misalnya negeri itu pun tidak mudah, harus mengajukan ini baru bisa diblokir, baru bisa dibuka blokirnya. Menurut saya pertimbangkan lagi cara-cara seperti itu, jangan dipukul rata. Tidak semua orang, berapa persentase manusia yang disebutkan tadi antisipasi penggunaan uang dari hal-hal yang tidak beres. Tidak semua orang. Masih banyak kok orang-orang yang baik di Indonesia ini. Semangat ya, Bapak ATK ya, Bapak PPATK. Pikirkan juga banyak orang nih, oke?